Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku yang insyaAllah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali majlis ilmu kita ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih beri kita peluang menikmati dunia ini. Entah sampai bila Allah izinkan, kita pun tak tahu. Yang pasti suatu saat, satu ketika pasti kita tinggalkan dunia ini. Semakin banyak hari kita lewati, semakin dekat kita pada hari kematian. Sebenarnya kalau kita mau jujur, apakah semakin hari itu semakin panjang umur atau semakin singkat? Ini hari kita ini saya bagi tahu, mungkin umur kita lebih kurang lah. Ya, saya bukan nak sarahan, kita mengaji. Kalau sarahan, Ustaz gedebuk selesai. Tak, saya pelan-pelan bercakap, kasih faham betul-betul sehingga dia mengerti. Tadi saya ulang balik. Semakin banyak tahun kita lewati, semakin banyak hari kita lewati, semakin dekat pada hari kematian. Maka timbul pertanyaan, apakah setiap hari itu, setiap tahun itu makin panjang umur saya atau makin pendek? Pendek. Tapi kita nyanyi itu panjang umurnya, panjang umur, sibuk. Ya kan? Nah, orang yang mengerti, orang yang paham, yang sudah duduk mengaji, paham hakikat hidup, dia akan tahu bahwa semakin banyak hari dilewati, semakin singkat hidup ini. Itu sebenarnya. Apa harapan kita? Itu dulu. Di penghujung umur kita ini apa harapan? Itu yang dibacakan khotib setiap hari. Khotib baca setiap Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang penting. Wa la tamutun, jangan engkau mati. Jangan engkau mati sebelum engkau benar-benar menjadi seorang muslim, Islam yang sejati. Mudah-mudahan kita tinggalkan dunia ini husnul khotimah insyaAllah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, saya diberitahu tajuk yang harus dibahas hari ini yaitu
Rasulullah SAW yang rahmat, pemberi syafaat. Rasulullah pemberi rahmat dan pembawa syafaat. Okey. Saya kira tajuk ini jadi dua dia. Pemberi rahmat dan pemberi syafaat. Kalau tak habis sambung. Ya kan, boleh kan? Saya boleh aja dikasih habis sekejap siapa. Cuma tak tuntas kata orang Melayu, nanti tak selesai. Ngaji tak selesai dia. Ya. Saya ngaji Fatihah tu dekat setahun. Tu macam mana? Boleh buat satu hari, boleh 2 jam boleh buat apa. Tapi tak selesai nanti. Okey. Jadi Rasulullah membawa rahmat. Okey. Kita mulai dulu dengan firman Allah dalam surah Yunus ayat 58. Ini kita cakap dari sini. Jadi, dan kalau jemaah nak tahu, ini rahsia atau jangan bagi tahu orang. Apa dalil atau apa alasan ulama mengadakan peringatan Maulid Nabi? Ada tak dalilnya dalam Quran? Tidak ada. Tapi yang saya bacakan ini, sebagian ulama menggunakan dalil ini. Sebagian besar ulama, kalau ditanya para ulama apa dalil Maulid Nabi, maka dia pakai ayat ini. Makanya kita ngaji kan. Surat Yunus 58. Ya. Dan ayat ini digunakan oleh para ulama untuk menjadi dalil dibolehkannya peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya mau jelaskan dulu apa bezanya Maulid dengan Maulud itu dulu. Itu kan tak penting. Bezanya apa? Maulid, Maulud dekat apa? Ada perbezaan. Kalau Maulid, ya, Maulid itu memperingati hari lahir. Memperingati hari lahir. Maulid Nabi memperingati hari lahir Nabi. Itu Maulid. Okey? Kalau Maulud memperingati yang lahir. Faham? Kalau satu Maulid memperingati hari lahirnya, tepat 12 Rabiul Awal. Okey. Kalau Maulud memperingati siapa? Yang lahir bila-bila boleh. Makanya kalau orang buat Maulid Nabi bulan Oktober boleh? Boleh. Maulud. Karena memperingati yang lahir. Kalau Maulid 12 Rabiul Awal. Itu simple kan? Tapi kita ada ilmu sekarang. Okey. Surat Yunus 58. Saya minum dulu lah, ya. Biar semangat sikit. Alhamdulillah, terima kasih ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Okey, subhanallahu lazim. Qul bi fadlillahi, katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, ini dia, dan dengan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Okey, itu lebih baik, ya. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Okey. Jadi ayat mengatakan apa? Qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah bergembira. Kalau menurut tafsir Al-Jalalain, karunia di sini disebut agama Islam. Tapi dalam ada ulama mengatakan karunia di sini Quran. Quran itu kan karunia terbesar itu. Islam juga karunia.
Nah, dan rahmatnya di sini. Siapa itu rahmat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidak aku utus beliau Muhammad maksudnya kecuali rahmat. Okey. Maka rahmat di sini ulama mengatakan yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan tadi karunia Allah, Islam boleh juga, Quran juga boleh, karena dua-dua itu memang karunia Allah. Dan dengan rahmatnya, dengan dihadirkannya Rasulullah, fal yafrahu, hendaklah kamu bergembira. Nah, disuruh kan, hendaklah kamu bergembira. Nah, bagaimana nak mewujudkan rasa gembira? Itulah Maulid Nabi. Itulah dalil dipakai. Mulai paham kan? Jadi Maulid yang diadakan itu, kata ulama, untuk mewujudkan rasa gembira. Itulah dia. Ayat ini dipakai. Jadi Maulid, Ustaz, ada kawan cakap bid'ah. Saya tak nak bahas benda-benda macam ini. Ya. Kalau boleh mengelak saya dalam berbeza pendapat. Tapi saya nak bertanya sikit, di mana salahnya Maulid Nabi itu? Saya nak tanya sikit, di mana salahnya? Situ ada baca salawat. Salawat itu perintah. Ya kan? Ya ayyuhallazina innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca salawat itu perintah Allah atau tidak? Dalam Maulid Nabi ada tak baca salawat? Berarti tak salah. Apa lagi? Dalam Maulid Nabi kita dianjurkan untuk saling mempererat silaturahim. Betul? Itu perintah Allah apa tidak? Perintah Allah. Kita disuruh memakmurkan masjid, betul? Maulid Nabi itu memakmurkan masjid tak? Jadi yang mana salahnya? Salahnya di mana? Nah, kan gitu. Kalau kita marah dengan bungkusannya, kenapa dibuang isinya? Isinya berlian dalamnya. Isi dia emas. Kenapa dibuang isinya? Kau marah dengan bungkusannya kan? Itu. Jadi ulama, sekali lagi saya katakan, menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Karena beliau dikatakan apa? Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah yaitu agama Islam dan rahmat yaitu diutusnya Rasulullah. Okey, saya sedikit menjelaskan supaya kita banyak bersyukur jadi orang. Kita ni kan banyak lupa. Okey, kita santai saja. Karunia Allah paling besar itu apa? Islam. Itu dia Islam. Islam. Yuk, kita tengok. Jadi balik ni kita letak, nak tidur kita letak. Allahu Akbar. Bersyukur betul. Okey, tengok. Ada bapa Nabi yang tidak Islam. Percaya atau tidak? Ada bapa Nabi tidak Islam. Bapa Nabi siapa? Ibrahim. Tengok, anaknya jadi Nabi, bapa dia kafir, tidak Islam. Betul kan? Tengok, tu orang dekat Nabi tu. Okey. Ada tak anak Nabi yang tidak Islam? Kita tengok. Ada. Anak Nabi Nuh. Betul? Ada tak isteri Nabi yang tidak Islam? Isteri Nabi Lut. Apa lagi? Ada tak bapa saudara Nabi yang tidak Islam? Ada kan? Abu Lahab. Ada kan? Kalau kita fikir-fikir, anak Nabi pun ada yang tak Islam. Bapa Nabi pun ada yang tak Islam. Isteri Nabi pun ada yang tak Islam. Bapa saudara Nabi pun ada yang tak Islam. Aku ni siapa Ayo tanya. Saya ni siapa? Bukan saudara Nabi, bukan keturunan Nabi, apa lagi? Bukan
anak cucu Nabi, bukan sekampung dengan Nabi, tapi Allah beri hidayah Islam. Betul. Itu yang kita bersyukur. Diberi hidayah Islam, itu yang bersyukur. Tapi jarang, banyak orang tak bersyukur. Okey. Tadi saya kata awal-awal, kita ni termasuk apa dipanggil di sini? Warga emas lah. Warga emas. Artinya mahal lah. Artinya warga emas apa? Umurnya mahal sudah. Okey, kita sekarang ngaji. Tadi saya katakan, tadi saya tanya, karunia Allah paling besar tadi apa? Islam. Okey, kita sepakat. Tapi saya ingin katakan jemaah, mengajak jemaah berfikir, berapa banyak orang tidak bersyukur jadi orang Islam. Okey, saya kasih satu kajian, satu buah pikiran. Nah, ini namanya ngaji. Okey, kalau orang solat tidak baca suratul Fatihah, sah tak solatnya? Ini saya tanya dulu nih. Saya ulang balik soalannya, 40 saat dari sekarang. Nah, kita ngaji. Kalau ada orang solat, dia tidak baca suratul Fatihah, sah tak solatnya? Kenapa tidak sah? Karena meninggalkan rukun. Betul? Okey. Sepakat kita kan? Sepakat tahu? Kalau ada orang pergi haji, dia tidak wukuf di padang Arafah, tapi wukufnya padang besar. Agak-agak lah. Sah tak hajinya? Tak sah. Kenapa tak sah? Meninggalkan rukun. Betul. Berarti kaedahnya, bila seseorang meninggalkan rukun, maka dia tidak sah. Betul? Ini sepakat ini ngaji ini. Sepakat Okey. Kalau ada orang solat tak baca Fatihah, tak sah. Kenapa? Tinggalkan rukun. Kalau ada orang solat tak rukuk, ya kan? Berarti tak sah. Lainlah solat jenazah. Lain cerita ni. Okey. Kan? Lain solat jenazah. Ini solat fardu maksudnya. Kalau ada orang pergi haji, tak wukuf di padang Arafah, tak sah kerana mereka rukun. Okey, saya mau tanya jemaah, rukun Islam berapa? 5. Okey. Faham kan? Rukun Islam 5. Solat masuk rukun Islam tak? Solat masuk. Kalau orang Islam tidak solat, sah tak Islamnya? Ini kan dia tidak rukun. Sebenarnya kan saya nak tunjuk itu sebenarnya, nak lempang sedap tak sedap. Ini ngaji. Yuk kita ngaji sekarang. Tadi kita bercakap kalau tinggalkan rukun tak sah, kan gitu. Kan itu kaji kita tadi. Betul tak? Kalau siapa yang tinggalkan rukun tak sah. Kalau dia solat tinggalkan Fatihah, sah tak? Kalau dia pergi haji tinggalkan rukun di padang di wukuf di Arafah, sah tak? Tidak, karena tinggalkan rukun. Nah, sekarang kalau dia tinggalkan rukun Islam, solat, ini Islamnya sah atau tidak? Saya tak jawablah. Betul. Inilah kita mengaji. Inilah kita mengaji, saya katakan. Nanti kita akan bahas pelan-pelan lah. Itu pelan-pelan, slow motion. Jangan terlalu keras. Ya kan? Okey. Jadi Islam ini karunia Allah paling besar. Ada di antara anak Nabi, bapa Nabi, isteri Nabi, Allah tak beri hidayah, lalu dia bukan jadi orang Islam. Tadi saya katakan, siapa ni kita ni siapa? Bukan saudara Nabi, bukan anak Nabi, bukan sepupu Nabi, bukan keluarga Nabi, tapi alhamdulillah Allah beri hidayah Islam. Kita syukuri. Okey, saya mau kasih tahu jamaah yang berbahagia. Agama Islam dalam Quran jelas, ya. Inna dina indallahi Islam, itu ayat Quran. Inna dina indallahi Islam.
tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, agama itu ditolak. Okey? Baik. Pertanyaannya senang. Membuktikan Islam ni sebuah agama rahmat yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Ada yang tanya, Ustaz, kalau orang kafir itu kan dia buat baik juga kan, orang kafir tu. Dia pun tolong juga, pergi masjid ada dia tolong. Dia pun ada tolong anak yatim. Betul tak? Dia pun ada tolong orang ini, orang miskin. Agak-agak ada pahala tak ada pahala, Ustaz? Tu. Ada pahala tak? Gila lah. Tak ada pahala. Kalau tak ada pahala, Allah macam tak adil pula kan? Kalau ayat mengatakan apa? Faman ya'mal misqal dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat baik, Allah bala baik. Dia tak cakap orang Islam tak Islam. Barang siapa. Ini kita ngaji kan? Ya kan? Ada tak orang kafir tolong orang miskin? Ada tak? Dia tak ada pahala. Okay. Kita nak jawab, nak selesaikan. Mungkin orang cakap, macam ni tak adil lah, kan gitu. Dia pun ada tolong orang miskin apa? Dia pun ada tolong anak yatim apa? Takkan tak ada pahala? Boy, tak sayang gigi bercakap. Okey, saya jawab. Jawabnya tidak menyakitkan, tapi ilmiah, logik. Karena Islam itu ad-dinul aql. Agama Islam itu sangat sesuai dengan akal manusia. Dan agama Islam itu rahmatan lil alamin. Dia tidak mau menyakiti hati orang, walaupun bukan Islam. Islam cinta damai. Okey? Sekarang saya buat contoh. Saya tidak bekerja di stesen minyak pam stesen, tahu kan? Saya tak kerja situ. Tuan Haji ada yang kerja situ, ada nama situ, kat office tu. Nama ini ada nama. Okey. Saya tak ada nama saya kat situ. Tapi saya tengok ada kotor. Saya tengok Tuan Haji sapu, saya pun ikut sapu jugalah. Ya kan? Saya tengok orang ni sudah isi minyak, dia lap-lap kereta. Ya kan? Kaca kereta. Ada kan? Saya pun ikut lap-lap jugalah. Soalannya, saya ada gaji ke tak ada gaji? Habis pakcik tu ada gaji? Tak adil lah. Saya tak ada gaji. Pun saya dah buat apa? Saya pun ada buat kan? Sapu, saya pun cuci kereta. Kenapa dia ada gaji, saya tak ada gaji? Di mana salahnya? Karena nama saya tidak terdaftar. Betul? Saya tidak termasuk sebagai pegawai di sana. Pakcik tu pegawai, malas-malas pun dia. Semalas apa pakcik tu ada gaji. Saya serajin apa pun kerja, tak ada gaji pasal nama tak ada. Betul tak? Sama lah. Faham maksud saya tu? Faham maksud saya kan? Jadi bukan Allah tak nak kasih pahala. Kau daftarlah dulu masuk Islam. Kau daftarlah. Betul tak? Kau daftar aja, dapatlah pahala. Selesai masalah. Masalahnya dia tak mau daftar kan? Dia daftar aja. Itu satu. Ini kita bersyukur. Jadi malas macam mana kita ada pahala. Ya kan? Satu. Yang kedua, saya ingin menjelaskan kepada jemaah supaya kita tu sangat bersyukur jadi orang Islam, sangat bersyukur. Coba bayangkan ya. Kalau ditanya saya sekarang, Allah, ini saya tanya. Allah mau kita ni, Allah maunya kita ni masuk surga ke neraka? Ayo. Jangan jawab tak tahu, tak boleh. Allah maunya, dia mau kita ke mana? Surga ke neraka? Surga. Ada bukti? Ada. Kita cari bukti lah.
Allah mau kita ke syurga tapi neraka dia buat apa? Kan ada yang gitu. Buat apa dia buat neraka? Okey, saya jawab lagi. Boleh saya jawab? Jawabnya simple. Saya tanya, di Singapura ada penjara tak? Ha? Ada 3 kan? Changi, Alexander, mana lagi? Alexander, tiga kan penjara. Saya tanya, government Singapura buat penjara betul. Tapi adakah government suruh rakyat dia masuk penjara? Dia larang, betul. Ha? Dia larang ke dia suruh? Dilarang kan? Jangan masuk penjara. Maaf, pintu berlapis-lapis apa. Tapi ada yang masuk tak? Siapa salah? Government salah ke orang tu salah? Ayo. Betul tak Pakcik? Sekarang siapa salah? Government boleh cakap tak? Kau masuk penjara. Government buat aku masuk lah. Boleh? Jadi yang memasukkan dia, saya ulang balik. Government buat penjara, betul. Untuk menegakkan keadilan. Betul kan? Tapi government tak suruh kita masuk penjara. Faham kan? Allah buat neraka, betul. Untuk menegakkan keadilan. Tapi dia tak suruh kita masuk neraka. Betul tak? Jadi yang mengantarkan dia masuk penjara siapa? Kesalahannya. Kesalahannya lah yang membuat dia masuk neraka. Government itu hanya mahkamah itu proses saja. Proses kan. Tapi pada hakikatnya kesalahannya lah yang membuat dia masuk penjara. Sama. Allah buat neraka bukan suruh kita masuk. Bukan suruh kita masuk, dia larang. Tapi kenapa masuk? Kesalahannya lah. Betul tak? Kesalahannya lah yang membuat dia masuk neraka. Tapi kalau maunya Allah, jangan. Sama, maunya government, jangan masuk penjara. Tapi kau buat salah, kau masuk. Kau jangan salahkan government pula. Allah maunya, engkau jangan masuk neraka lah. Kita tengok, satu. Kita dah ngaji dengan ustaz. Banyak ustaz kita ngaji baca kitab. Kalau kita buat baik, satu kali buat baik, balas berapa? Berapa dia balasnya? 10 sampai 700. Tengok. Buat baik satu kali, dibalas Allah berapa pahala dia? 10 sampai 700. Tengok. Baik sekali buat baik, balas sampai 700. Kalau buat dosa sekali, balas berapa? Tengok. Itu tujuannya apa tu? Ya kan? Tujuannya supaya kita masuk surga. Banyak pahala. Buat sikit, 700 pahala. Buat sikit, 10 pahala. Buat dosa satu je. Relax, brother, relax. Ya kan? Buat satu dosa, dia tulis satu. Buat baik satu, dia tulis 10. Macam mana? Berarti, memang rahmat betul lah. Memang rahmat betul lah. Ya kan? Itu yang kita kurang sadar. Kurang insaf. Itu satu. Membuktikan kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Mendatangkan kasih rahmat itu. Okey. Yang namanya syaitan, saya ulang balik, yang namanya syaitan, iblis, itu tak pernah buat baik. Betul. Ada pernah dengar syaitan buat baik? Tak. Jadi syaitan tak pernah buat baik. Okey? Tapi yang namanya malaikat tak pernah buat salah. Malaikat tak pernah buat salah, dia tak pernah rogol. Ya kan? Inilah dua makhluk. Satu namanya syaitan tak pernah buat baik, yang satu malaikat tak pernah buat salah. Kita ni di antara kedua ini. Tarik menarik antara syaitan dengan malaikat. Kadang jadi syaitan, kedua kadang jadi malaikat. Kan ada tu. Allah karim. Makanya hati-hati bercakap dengan bini, dengan isteri. Ada suami cakap, engkau ni tak ada baik lah, berarti syaitan lah dia tu. Kalau dia cakap, engkau ni, aku berkawan dengan kau ni tak ada baik lah engkau, berarti dia cakap apa kawan dia tu.
Dia sedang bercakap apa? Kau ni setan. Karena setan tak pernah baik. Kita bercakap, iyalah aku tak ada baik. Mengaku setan dia ni. Dah mengaku setan dia tu. Tak boleh. Isteri pun tak boleh cakap, apalah abang ni tak ada baik pun. Tak ada baik pun berarti setan lah suami dia tu. Nah, saya ulang balik. Kalau malaikat tak pernah buat salah. Kalau setan tak pernah buat baik lah. Kita ini macam mana? Kadang buat salah, kadang buat baik. Itulah dia. Itulah kehidupan. Nah, sekarang kita tengok. Yang bersalah siapa sekarang? Kita. Yang mengampunkan kesalahan siapa? Allah. Okey, tengok. Yang sibuk, kita katakan, yang sibuk suruh kita minta ampun siapa? Allah kan? Tengok dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat, dengan taubat nasuha. Dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah mohon ampun padaku dan segera menuju surga. Saya mau tanya jemaah, yang suruh kita minta ampun siapa? Yang suruh kita minta ampun siapa? Allah. Yang beri ampunan siapa? Apa masalah sekarang? What the problem now? Apa masalahnya lagi? Tinggal kita nak minta ampun ke kita tidak, itu aja masalahnya. Betul tak? Saya kasih contoh. Ini dah berapa lama dah ni? Asyik bual. Oh, lagi ada waktu sikit Dia ngaji ni relate tak habis waktu ni. Okey. Saya undang jamaah ke rumah saya. Contoh. Ji datang ke rumah saya. Soalannya, pintu rumah saya buka ke tutup? Buka, pasti buka. Karena itu bentuk tanggungjawab. Berani buat, undang orang berani buka lah. Betul tak? Bagaimana kalau saya undang, Haji nanti datang rumah ada acara kenduri, rumah saya tutup, tak kena maki hamun saya nanti ni. Wah haja punya ustaz. Apa punya ustaz? Tak guna punya. Panggil kita datang, dia tutup pintunya. Kan? Saya berani undang jemaah datang ke rumah saya, pasti open, pasti buka pintu. Betul? Sekarang Allah panggil kita datang minta ampun. Dia buka tak pintunya atau dia tutup? Allah buka kalau tutup pintunya? Agak-agak. Siapa yang suruh datang minta ampun tadi? Allah kan? Dia buka ke dia tutup pintu tu? Pasti dia buka. Tinggal lagi kita nak masuk ke tidak, itu aja masalah. Sama jemaah, saya datang ke rumah saya, tinggal jemaah nak datang ke tidak, itu aja masalah sekarang. Masalahnya itu aja. Nah, sekarang bila saya undang jemaah datang ke rumah saya, pertama pintu rumah saya buka, yang kedua saya kena siapkan makanan dan minuman. Namanya tanggung jawab. Buka pintu saja, apa ibu tak buka pintu, suruh duduk, itu tak ada suruh. Lapar kan? Pun kena marah juga. Artinya saya kena siapkan makanan. Artinya apa? Itu namanya bentuk tanggung jawab. Sama. Allah pasti buka pintu ampunan. Dan dia sudah siapkan ampunan itu, dia sudah siapkan. Tergantung kita nak datang ke tidak, itu aja masalah sekarang ini. Nah, saya kasih lagi semangat. Betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Pernah dengar tak? Sebuah kisah. Orang bunuh 99 orang. Lalu dia bunuh lagi 100 orang dia bunuh. Dia taubat. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan dia tak sempat beramal, baru nak berniat taubat, tapi Allah ampunkan dosanya. Berapa orang dia bunuh? 100. Allah ampunkan tak dia? Kita tak pernah bunuh orang, bro. Betul tak? Kita tak pernah bunuh orang. Itu 100 orang dia sudah bunuh, Allah ampunkan. Kenapa kita tak pernah bunuh orang? Allah tak ampunkan, why not?
Nih, punya keyakinan. Ini baru betul yakin. Kita bercakap, contoh gini lah. Contoh kita, bapak kita, abang tu dia kasih, kita dia tak kasih. Padahal sama anak pun, kita bercakap, bapak dia bapak kasih, aku tidak. Ya kan? Bapak boleh kasih dia, kenapa aku tidak? Sama-sama anak pun. Kalaulah 100 orang dia bunuh, Allah boleh ampunkan. Kenapa Allah tak ampunkan kita? Kita tak pernah bunuh orang apa? Itu yang dikatakan dalam hadis qudsi, Allah tergantung sangkaanmu. Bukankah Allah Maha Pengampun? Betul. Kenapa Allah ampunkan? Karena Allah maunya kita ke mana tadi? Itu dia. Pernah dengar tak lagi? Seorang perempuan pelacur, dia tolong seekor anjing kehausan. Ya kan? Pertolongan itu mendatangkan rahmat Allah masuk surga. Yang ditolong siapa? Anjing. Kita bukan tolong anjing, anak yatim kita tolong. Orang miskin kita tolong. Janda-janda tua pun kita tolong. Yang muda apa lagi tolong. Lebih tolong lebih. Itu lebih kita tolong. Extra. Sukanya dia. Suka dia. Mana boleh tak suka? Kalau cerita bab janda, sukanya dia. Astagfirullah. Allah karim. Tengok, dia hanya menolong seekor anjing kehausan, mendatangkan rahmat Allah, lalu diampunkan. Kita bukan tolong anjing, anak yatim, orang miskin, orang susah. Takkan Allah tak ampunkan. Relaxlah brother. Jangan cakap saya tak payung kan gitu. Jadi itulah membuktikan Allah ingin kita masuk surga. Nah sekarang saya tutup kesimpulannya. Rahmat Allah itu apa? Ada apa dalam rahmat Allah? Kan gitu. Rasulullah Islam rahmatan lil alamin. Baik. Jemaah, kalau kita pergi haji, nanti travel agent bagi sebuah beg besar. Betul. Dalam beg besar tu isinya apa? Ada isi umrah apa? Kain ihram. Boleh letak baju, ya kan? Boleh letak tawala, bagi letak keperluan kita lah, kain sarung, betul tak? Tu beg itu. Dalam macam-macam ada dalam beg itu. Nah, itulah rahmat, beg besar. Dalam rahmat Allah ada apa? Ada ampunan Allah. Dalam rahmat Allah ada apa? Ada ridha Allah. Dalam rahmat Allah ada apa? Ada pahala Allah. Allah akan ampunkan kita, dia mesti ampunkan kalau dia mesti rahmati dulu. Kalau dia tak rahmati kita, dia tak mungkin ampunkan, karena itu faktornya. Allah takkan ridha dengan kita kalau dia belum rahmatkan. Dan kita takkan mungkin masuk surga kalau belum rahmat Allah datang. Dan ketika Allah rahmati kita, maka kita akan jadi orang baik. Itu dia. Kenapa? Karena kita dapat hidayah. Jadi penting rahmat Allah. Lalu rahmat Allah itu apa Ustaz? Okey. Yang disebut rahmat Allah itu adalah dua sifat Allah yang bersatu. Sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Bila sifat Ar-Rahman dengan sifat Ar-Rahim dia bersatu, maka disebutlah dia rahmat. Okey? Sifat Ar-Rahman Allah ini semua makhluk dapat. Tak kira engkau sembahyang ke engkau tidak, semua dapat. Itu hak dia, pemberi. Rezeki itu sifat Ar-Rahman. Kau solat ke tak solat, rezeki kau ada. Engkau kafir ke engkau Islam, engkau rezeki ada. Jadi jangan nasib membebel. Dia tak solat tapi rezeki banyak, itu lain cerita, itu Ar-Rahman. Dia tak solat tahu tapi kereta besar, kau tak tahu dosa dia besar. Ya kan? Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini banyak dia punya kaitannya dunia. Tapi Ar-Rahim itu pilihan orang. Tak semua dapat. Nah, Ar-Rahim ini sasarannya akhirat. Hidayah Ar-Rahim. Berkah Ar-Rahim. Itulah. Makanya kalau Rahman dapat, Rahim dapat, itulah rahmat. Itulah rahmat.
Jadi pentingnya rahmat Allah kita dapat. Dan Islam itu adalah rahmat pada kita, dan insya Allah kita juga akan membuktikan, akan menebarkan rahmat pada semua orang, ya kan? Menebarkan kasih sayang pada semua orang. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Masih ada waktu, ya. Saja barangkali sebagai menghormati bulan Maulid kita baca salawat sekejap boleh? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi ya Rasul ya Habib salam salawatullah ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajhu sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, salawat. Jamaah yang berbahagia, dalam rangka bulan Maulid ini ada satu amalan yang Nabi ajarkan kita, ya. Kalau kita masuk masjid, kita kan disuruh berdoa tu. Doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tapi sebelum itu kita dianjurkan oleh Nabi untuk memberi salam pada Nabi. Jadi masuk pintu jangan langsung selonong boy aja. Salam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu dalam riwayat dikatakan bila kita beri salam pada Nabi, malaikat Jibril akan datang ke kuburan Rasulullah dan mengatakan si fulan ibnu fulan mengucapkan salam kepadamu. Maka Rasul langsung jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selamatkan juga dia, dan Allah rahmati dia, dan Allah berkati dia. Jamaah, kita kalau jumpa ulama, jumpa ustaz, selalu cakap apa? Doakan saya, betul kan? Jumpa ustaz sikit, doakan saya. Jumpa ulama, doakan saya. Kita yakin doa ulama, betul. Sekarang Nabi yang doakan kita. Ketika kita beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, langsung dijawab lagi, waalaikumsalam, semoga Allah selamatkan juga engkau. Nabi yang doakan, warahmatullah, Allah rahmati engkau, wabarakatuh, berkah turun pada engkau. Setelah itu baru kita berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmat padaku. Ketika meninggalkan masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mudah-mudahan dapatlah kita amalkan, ya, dan kita berharap semoga kita sebagai umat Islam mampu menebarkan rasa kasih sayang pada siapapun, insyaallah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahadu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di rumahmu ini kami berkumpul, ya Allah, menadahkan tangan padamu. Kami sadar dan kami insaf, ya Allah, bahwa tangan yang kami tadahkan ini
tangan yang banyak berdosa kepadamu, tangan yang selalu bermaksiat kepadamu ya Allah. Tapi kami tak punya tangan yang lain untuk kami tadahkan. Allah, kami pun sadar ya Allah bahwa lisan yang memohon ini lisan yang selalu berkata bohong, lisan yang selalu menyakitkan hati orang lain ketika berkata, lisan yang selalu mengumpat orang lain, lisan yang jarang baca Quran, lisan yang jarang berzikir ya Allah. Namun kami tak punya lisan yang lain untuk memohon padamu ya Allah. Allah, kami yakin Engkau pasti melihat kami karena Engkau bersifat Al-Basir. Maka lihatlah kami, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu, pandangan kasih sayang-Mu. Kami yakin ya Allah Engkau pasti mendengar apa yang kami ucapkan karena Engkau bersifat As-Sami'. Maka kabulkan ya Allah segala doa kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah, kami insaf ya Allah, banyak dosa yang sudah kami lakukan, banyak sekali maksiat yang kami kerjakan ya Allah. Allah, seandainya tidak Engkau ampunkan dosa-dosa kami, lalu Tuhan mana lagi akan mengampunkannya ya Allah. Sungguh la ilaha illallah. Allah, kami sadar betapa kurangnya amal-amal ibadah kami. Terkadang amal yang kami kerjakan masih terdapat rasa riya, rasa ujub di hati ini. Allah, seandainya tidak Engkau terima amal-amal ibadah kami, lalu Tuhan mana lagi akan menerimanya. Sungguh la ilaha illallah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah, semakin banyak hari kami lewati, semakin dekat kami kepada hari kematian. Maka sebelum kematian itu sampai pada kami ya Allah, bukakan ya Allah pintu taubat bagi kami dengan sebenar-benar taubat. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma khtim lana ya Allah wa amalana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaallah Jumat depan.